Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dantrianto Dalila, NIM 15142132 dari kelas 1B, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar pendidikan dari Ibu Dr. Anda Asmi Ilham SPD MSI. Dalam teori pendidikan hakikat, manusia dibedakan dalam 4 dimensi kemanusiaan. Jelaskan implikasi dari keempat dimensi kemanusiaan tersebut. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu. Dalam konteks pendidikan, manusia sebagai peserta didik dipandang sebagai subjek yang berarti peserta didik mempunyai hak asasi untuk menjadi dirinya sendiri. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Dalam konteks pendidikan, manusia sebagai makhluk individu juga diposisikan sebagai makhluk sosial. Pendidikan bertugas untuk menempatkan kedua kutub dikognitivis tentang manusia agar seimbang, sehingga ekstensi manusia sebagai subjek tidak menghilang. Lalu yang ketiga, manusia sebagai susila. Manusia yang bersusila mampu memposisikan dirinya sebagai peserta didik yang baik dalam sekolah, mampu menaati dan melaksanakan norma-norma di sekolah sehingga terciptanya hubungan baik antara anggota warga sekolah, contohnya berperilaku baik dan sopan terhadap guru dan teman di sekolah. Yang keempat, manusia sebagai makhluk religi. Sebagai makhluk religi, manusia mempunyai adanya Tuhan sebagai sang pencipta, sehingga segala tindakan-tindakan didasari oleh nilai-nilai ketuhanan yang dimiliki. Soal yang kedua, salah satu komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan adalah tujuan pendidikan. Jelaskan bagaimana hierarki pencapaian tujuan pendidikan nasional. Hierarki tujuan pendidikan nasional, pendidikan itu tidak statis melainkan dinamis. Hal ini untuk meningkatkan perubahan zaman dan ilmu pengetahuan, dan biasanya kurikulum itu berubah setiap 10 tahun sekali. Kurikulum itu sendiri merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengorganisasian untuk mencapai tujuan. Dan tujuan yang kehendak dicapai ini adalah tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan GBHN. Dan melanjutkan pembahasan sebelumnya mencapai definisi psikologi pendidikan dan manfaatnya bagi dunia pendidikan, maka kali ini saya akan membahas mengenai hierarki tujuan pendidikan nasional. Adapun hierarki tujuan nasional yaitu tujuan pendidikan nasional ini menurut GBHM di tahun 1998 adalah manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas mandiri, mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya, serta dapat memenuhi kebutuhan pengembangan nasional yang bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Dan tujuan pendidikan nasional yang baru adalah manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, mandiri dan kreatif, cerdas, dapat mengembangkan potensi. Yang intinya tujuan pendidikan nasional ini mencakup aspek evaluasi potensi. Soal yang ketiga, dalam profesi psikologi pendidikan, peran guru sebagai pendidik dan pengajar amat penting. Jelaskan peran tersebut, berikan analisisnya. Peran guru dalam perspektif psikologi dapat diketahui bersama bahwa psikologi merupakan suatu disiplin ilmu sangat dibutuhkan oleh dunia pendidikan, baik institusi formal maupun non-formal. Peran dan pengetahuan psikologi sangat diperlukan bagi pendidik, yaitu untuk mengetahui menghadapi peserta didik yang unik dilihat dari segi karakteristiknya, perilaku, kepribadian, sikap minat, motivasi, pengetahuan, profesi, daya pikir, integrasi, fantasi, dan berbagai aspek psikologi lainnya yang berbeda antara peserta didik yang lain dengan peserta didik yang lain. Psikologi perkembangan dan pendidikan sebagai model dasar bagi para calon guru dan para guru dalam melakukan proses pembelajaran kepada peserta didik di kelas karena subdivisi ini ialah mencakup kajian tentang latar belakang pentingnya psikologi dalam pendidikan, pengertian psikologi pendidikan, dan ruang lingkup psikologi pendidikan, gejala
atau aktivitas umum, jiwa manusia, kepribadian, inteligensi, dan bakat peserta didik, perkembangan anak dan pengetahuan remaja sebagai subjek didik, belajar dan permasalahannya, mengajar di kelas, keterkaitan perilaku guru terhadap dinamika kelas, pembinaan disiplin di dalam kelas, motivasi belajar dan permasalahannya, strategi belajar, mengajar manajemen kelas untuk integrasi belajar mengajar dari masalah-masalah kasus pendidikan dan pelajaran. Peranan psikologi pendidikan bagi pendidik. Seorang pendidik tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan tugasnya dalam praktik ilmu dan nilai saja kepada peserta didik, namun ada hal penting yang harus diketahui oleh seorang pendidik, yaitu mengetahui kondisi peserta didik dalam sudut pandang psikisnya.